Bab 2801. Mendengar suara cucunya, Sai segera melihat ke depan. Dia melihat sesuatu yang mengambang di atas air. Ini adalah satu-satunya hal yang mereka lihat sepanjang perjalanan. Apakah hal ini menyebabkan kematian massal ikan di Danau Pescado? Cepat, Peach, dayung ke depan. Kata Sai cepat. Peach sudah mempercepat gerakannya sebelum dia sempat mengatakannya. Mereka lalu segera mendekati benda yang mengapung di atas air di hadapan mereka. Semenit kemudian, Sai dan Peach tercengang oleh pemandangan di depan mereka ketika perahu tiba di tengah danau. Gadis kecil itu bahkan berteriak ketika melihatnya. Ah! Lalu dia menutup matanya, tidak berani melihatnya karena mereka melihat seorang pria muda telanjang di depan mereka. Meski Peach masih muda, dia mengerti pria dan wanita tidak boleh melakukan kontak intim. Biasanya, seorang gadis seusianya hampir siap untuk menikah dan memiliki anak. Namun, berkat kasih sayang dan perhatian Sai, sang kepala desa, gadis kecil itu tetap terlindungi dan tidak mengalami masalah tersebut. Lelaki telanjang ini tentu saja Daud yang sedang tertidur lelap. Kakek, bukankah kau bilang itu meteor? Kenapa itu manusia? Dia bahkan tidak memakai baju. Ini sangat memalukan. Peach tergagap. Aku juga tidak tahu apa yang terjadi, jawab Sai sambil tersenyum pahit. Dengan pengetahuannya, dia juga tidak dapat menjelaskan mengapa ini terjadi. Gadis kecil itu mengintip dari celah jari-jarinya sambil menutupi matanya. Menatap wajah lelaki di tepi danau, dia mendesah dalam hati, betapa tampannya lelaki itu. Pria ini terlihat memiliki segalanya yang diinginkannya dari seorang pria. Kakek, dia tidak mati, kan? Tanya Peach lembut. Tidak, dia bahkan tidak mengenakan pakaian. Akan sangat memalukan jika ada yang tahu. Meskipun Peach ingin membuka matanya dan melakukan apa yang kakeknya katakan, dia tetap menolak karena dia terlalu tertutup. Astaga, kenapa kau masih peduli tentang itu? Lagi pula, hanya ada kita berdua di sini. Apa kau pikir aku akan memberitahu yang lain tentang ini? Pria ini sudah berada di danau sejak tadi malam, jadi kupikir dia sudah mati. Karena dia sudah mati, kita harus mengeluarkannya untuk menguburnya. Astaga, dia terlihat sangat tampan. Sungguh disayangkan dia meninggal seperti ini. Ucapan kakeknya membuat dia menurunkan tangannya. Dia meraih dayung dan mendayung lebih dekat. Pada saat yang sama, matanya tertuju pada David sepanjang waktu. Ketika matanya melihat ke selatan, dia memalingkan wajahnya yang merah. Akhirnya, dia memutuskan untuk berhenti melihat. Ini sungguh memalukan. Pada akhirnya, dia tetaplah seorang gadis kecil yang belum berpengalaman. Ketika perahu mendekati David, Sai meletakkan jarinya di bawah hidung David. Segera untuk melihat apakah dia masih bernapas. Meskipun sudah memiliki jawaban. Dan dengan asumsi David sudah meninggal, dia masih harus memastikannya. Tiba-tiba dia menyadari bahwa ini tidak benar, dan tangannya yang terulur berhenti. Di udara, setelah diperiksa lebih dekat, kulit orang ini sebening kristal. Sebagai satu-satunya orang di desa Pescado yang memiliki pengetahuan tentang farmakologi, Sai tahu bahwa ini bukanlah hal yang seharusnya dimiliki oleh orang yang sudah meninggal. Terlebih lagi, dia telah mengapung di atas air selama sehari semalam. Tidak ada orang normal yang memiliki kulit sebagus itu. Dengan keraguan di hatinya, Sai terus mengulurkan tangan. Hasilnya mengejutkannya. Ia berpikir dalam hati, dia masih bernapas. Berarti dia belum mati. Bab 2802. Bagaimana ini mungkin? Dia jatuh dari ketinggian dan mengambang di air selama sehari semalam, tapi dia masih hidup. Apakah dia manusia? Seseorang yang hidup di bawah seperti Sai tidak akan pernah mengerti betapa kuatnya David. Jatuh dari ketinggian dan basah kuyup dalam air, semuanya bukan apa-apa. Kita harus ingat bahwa David telah mengambang dalam kehampaan selama 3 tahun penuh. Selama periode ini, ia beberapa kali menghadapi lingkungan paling keras di kehampaan dan beberapa kali ditelan oleh retakan ruang angkasa. Tetap saja, tidak ada yang dapat menyakitinya. Tubuh penguasa surgawinya yang sebagian sudah cukup baginya untuk pergi kemana saja di alam semesta. Bahkan malapetaka yang paling mengerikan pun tidak dapat melukainya sedikitpun.
Satu-satunya hal yang dapat melukai David adalah tuan-tuan dan harta karun yang sakti. Melihat David masih bernapas, Sai tidak membuang waktu. Jadi, ia segera memerintahkan, Peach, kemari dan bantu angkat dia. Dia belum mati. Hah, belum mati, benarkah? Peach awalnya menunjukkan ekspresi terkejut, lalu dia menjadi sedikit bingung. Tapi kakek, dia bahkan tidak mengenakan pakaian apapun. Bagaimana aku bisa membantu? Sai berpikir sejenak. Kemudian, dia melepas mantelnya, menutupi tubuh bagian bawah David, dan berkata, baiklah. Aku sudah menutupinya dengan pakaianku, jadi kamu tidak bisa melihatnya sekarang. Gadis kecil itu kemudian berbalik dan membantu Sai menarik David ke atas perahu. Peach adalah seorang gadis muda berusia 15 atau 16 tahun yang selalu dimanja, sementara Sai adalah seorang lelaki tua yang berada di ambang kematian, jadi kekuatan mereka terbatas. Setelah berjuang sekian lama, mereka akhirnya menarik David ke atas perahu. Keduanya agak kehabisan napas. Setelah beristirahat sejenak, Peach bertanya, kakek, apakah dia benar-benar belum mati? Pergi dan lihat sendiri apakah dia bernapas, jawab Sai. Maka, Peach pun bergerak sedikit lebih dekat ke arah David. Sambil menatap wajah yang nyaris sempurna itu, ia menahan debaran jantungnya yang berdebar kencang dan mengulurkan tangannya dengan gemetar di depan hidung orang itu. Dia bernapas. Kakek, dia masih hidup. Teriak gadis kecil itu dengan gembira. Ya, aku tahu. Sai mengangguk. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita bawa dia kembali dulu. Aku akan memeriksanya besok, dan kalau aku tidak tahu apa yang terjadi, aku harus memanggil dokter untuk mencari tahu kenapa dia pingsan. Ketika mereka menarik David ke atas perahu, Sai memeriksanya sebentar. Fungsi tubuhnya semua normal, bahkan dalam kondisi prima. Akan tetapi, ia tidak sadarkan diri, dan hal ini membuat Sai bingung. Ia belum pernah menjumpai hal aneh seperti itu sebelumnya. Kakek, menurutmu apakah dia bertanggung jawab atas kematian begitu banyak ikan di Danau Pescado? Tanya Peach penasaran. Saya tidak tahu. Itulah sebabnya kita harus membangunkannya dan bertanya kepadanya. Bagaimana jika itu dia? Lalu apa yang bisa kita lakukan? Kita tidak bisa memakannya seperti ikan, kan? Kita bukan binatang buas. Sai menjawab dengan marah. Kakek, menurutku orang ini pasti istimewa karena dia bisa menyebabkan kematian banyak ikan dan bisa bertahan di air seharian penuh tanpa masalah. Dia bukan orang biasa. Mungkin menyelamatkannya akan menjadi kesempatan bagi desa Pescado. Sai tercengang. Dia tidak pernah memikirkan hal ini. Peach masuk akal. Sekilas, orang ini memang bukan orang biasa. Kita tunggu saja dia bangun. Oleh karena itu, sang kakek dan cucunya membawa David keluar dari tengah danau dengan perahu kecil dan menuju ke desa Pescado. Bab 2803. Planet Gorgon. Desa Pescado. Sai dan Peach berusaha keras mengantar David pulang. Mereka tidak meminta bantuan penduduk desa lainnya karena mereka tidak ingin penduduk desa lainnya mengetahui keberadaan David. Lagi pula, selama mereka tidak bodoh, mereka akan bisa menghubungkan titik-titik jika mereka melihat seorang pemuda telanjang tiba-tiba muncul di Danau Pescado setelah sejumlah besar ikan di danau mati. Kalau tidak, bagaimana mungkin ada kebetulan seperti itu di dunia? Mengapa tidak seorang pun muncul di danau sebelum ikan itu mati? Untuk menghindari masalah, Sai memutuskan untuk menyembunyikan David untuk sementara waktu. Sekalipun dia adalah kepala desa Pescado, dia tidak bisa melawan kemauan penduduk desa. Bahkan beliau sebagai kepala desa pun tidak bisa berkeberatan apabila seluruh warga desa berkehendak melakukan sesuatu. Jadi, dia seharusnya hanya memutuskan saat anak ini bangun. Kemudian saya akan melihat apakah dia bisa membawa beberapa perubahan ke village Pescado. Jika dia bisa, itu akan menjadi berkah tersembunyi. Meskipun desa Pescado bisa mengandalkan danau Pescado kecil untuk hidup dan bekerja dengan damai, saya ingin membawa desa ke tingkat yang baru setelah dia keluar dan melihat kemakmuran dan kekejaman di luar dunia. Namun, pada akhirnya ia tidak dapat mewujudkan mimpinya. Ada banyak alasan untuk itu.
Yang terpenting adalah bahwa penduduk desa Pescado telah terbiasa dengan kehidupan yang damai dan telah kehilangan semangat agresif dan petualang mereka. Mereka pikir lebih baik menerima status quo dan tidak perlu memecah ketenangan ini. Sai tidak dapat berbuat apa-apa untuk penduduk desa yang telah kehilangan ambisinya. Dia bahkan memberitahu semua orang bahwa mereka hanya bisa menjalani kehidupan yang lebih baik dan lebih stabil ketika mereka menjadi lebih kuat. Jika tidak, kedamaian di depan mereka hanya akan menjadi suatu ilusi yang akan hancur jika disentuh. Namun, tidak seorang pun mendengarkannya. Berapa generasi penduduk desa yang tinggal di sini? Pasti ada puluhan generasi, namun mereka hidup damai selama ini. Oleh karena itu, penduduk desa Pescado tidak percaya dengan apa yang dikatakan Sai. Mereka semua berasumsi dia hanya seorang yang suka menyebarkan isu negatif dan kembali menjalani kehidupan seperti biasa. Bahkan di kelas pelatihan yang diselenggarakan Sai, hanya sedikit anak yang bersedia hadir. Jika mereka punya waktu untuk menghadiri kelas, mereka mungkin juga bisa membantu keluarga mereka dengan pekerjaan. Seiring berjalannya waktu, ambisi Sai berangsur-angsur memudar, dan dia tidak punya pilihan selain menerima kenyataan. Kini, kedatangan David menyulut kembali gairah itu. Dia bertanya-tanya apakah anak ini dapat mengubah situasi desa Pescado saat ini setelah dia bangun. Saat Sai bepergian keluar, ia cukup beruntung karena bertemu dengan seorang jagoan yang dapat melakukan hal-hal super. Setelah dia tenang, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya-tanya. Karena anak ini jatuh dari langit dan mendarat di Danau Pescado, apakah dia dipukuli setelah pertempuran dengan musuh? Atau mungkin dia terbang di atas Danau Pescado setelah diracun. Lalu dia pingsan karena racun dan jatuh ke Danau Pescado. Keduanya mungkin, tetapi yang terakhir lebih mungkin. Jika dia sedang berperang, pasti ada yang datang mencari jasadnya. Dia juga akan mengalami luka di tubuhnya. Jadi kemungkinan dia diracuni lebih besar. Sebagian besar ikan di danau itu juga diracuni. Bagaimanapun, tidak peduli apapun, dia pastilah seorang yang sangat hebat karena dia mempunyai kemampuan super. Bab 2804. Sai tidak tidur sepanjang malam karena dia terlalu bersemangat. Keesokan paginya, dia datang ke kamar David dengan tidak sabar untuk memeriksa tubuhnya. Namun, setelah pemeriksaan yang lama, dia tidak dapat menemukan apapun. Namun, anak ini masih belum sadarkan diri. Hal ini membuat Sai gelisah. Setelah semalaman merenung, dia masih tidak tahu siapa anak ini dan apakah ada musuh yang mengejarnya. Jadi, dia memutuskan untuk tidak memberitahu siapapun tentang dia dan untuk tidak menemui dokter. Jika tidak, konsekuensinya mungkin serius. Karena semua organ dan fungsi tubuhnya baik-baik saja, atau bahkan jauh lebih baik dari biasanya, dia seharusnya baik-baik saja. Dia seharusnya bisa segera bangun. Jika memang begitu, saya akan menunggunya bangun sendiri. Bahkan jika dia mendapatkan dokter, dia mungkin tidak dapat merawat David. Selain itu, keberadaan David mungkin terbongkar. Jika itu terjadi, keuntungan tidak akan menutupi kerugian. Setelah memikirkannya, Sai memutuskan untuk menyembunyikan David. Dia tidak akan melakukan apapun dan hanya akan menunggu David bangun. Tok tok tok. Seseorang mengetuk pintu pada saat itu. Peach, apakah itu kamu? Masuklah, Sai tersadar dan berkata. Berderak, pintu didorong terbuka, dan Peach masuk. Halo, kakek. Sai menganggukkan kepalanya sebagai jawaban. Kakek, apakah kakek sudah memeriksa jasadnya? Tanya Peach. Ya, dan dia baik-baik saja, dan dia tidak terluka. Mengenai mengapa dia masih tidak sadarkan diri, saya pikir dia mungkin diracuni. Hah, apakah dia diracuni? Kakek, ayo kita panggil dokter. Kalau tidak, dia akan mati saat racunnya menyebar ke seluruh tubuhnya, kata Peach dengan cemas. Peach, dengarkan aku. Kita tidak bisa mendapatkan dokter. Kita hanya bisa menyembunyikannya dan menunggunya bangun sendiri. Kenapa? Bisakah dia bangun sendiri sekarang setelah dia diracuni? Tanya Pichet dengan bingung. Jadi, Sai menceritakan tebakannya. Setelah Peach mendengarnya, dia langsung penasaran. Dia bertanya, kakek, apakah kakek bilang dia bisa terbang?
Ya, kalau tidak bisa, bagaimana dia bisa jatuh di tengah Danau Pescado? Dia pasti jatuh saat racunnya bereaksi saat dia terbang melewatinya, dan begitulah caranya dia jatuh. Berakhir di Danau Pescado. Saya pikir ikan-ikan di danau itu juga mati karena racun dari tubuhnya, jelas Sai. Manusia bisa terbang. Gadis kecil itu membelalakan matanya, wajahnya dipenuhi rasa ingin tahu. Tentu saja, dulu ketika aku masih kecil, dan aku pergi keluar, aku cukup beruntung untuk melihat seekor orang hebat yang bisa terbang di langit. Bagi orang seperti mereka, itu hanya permainan anak-anak. Jika orang-orang itu melambaikan tangan, mereka dapat merobohkan gunung dan menjungkir balikan. Sayangnya saya hanya melihat sekilas dan tidak melihat dengan jelas, kenang Sai. Kakek, apa yang bisa aku lakukan agar bisa terbang? Gadis kecil itu tampak sangat tertarik dengan terbang. Ini terkait dengan seni bela diri. Bila Anda memiliki tingkat kekuatan tertentu, Anda akan dapat terbang bebas di langit, jelas Sai. Adapun tingkatannya berapa, dia tidak menyebutkan. Itu karena dia juga tidak tahu. Kalau dia masih muda, dia hanya jalan-jalan di kota kecil sekitar. Tidak ada seorang pun yang memperhatikan orang desa seperti dia, oleh karena itu pengetahuan yang dimilikinya terbatas. Terlebih lagi, pertemuan dengan orang hebat yang bisa terbang adalah puncak kehidupan Sai. Sekalipun dia hanya melihat sekilas di tengah orang banyak, itu sudah cukup baginya untuk membanggakan diri seumur hidup. Begitu ya. Kakek, apakah itu berarti sangat sulit untuk terbang? Tentu saja. Apakah menurutmu ada orang yang bisa terbang? Aku belum pernah mendengar ada orang dalam jarak 100 km dari kita yang tahu cara terbang. Orang yang paling kuat pun bisa terbang. Hanya membunuh binatang biasa dengan tangan kosong. Ketika Peach mendengar itu, hatinya menjadi dingin. Tampaknya akan sangat menantang baginya untuk terbang. Jadi, dia mengalihkan pandangannya ke David yang ada di tempat tidur. Matanya bergerak kemana-mana. Tidak diketahui apa yang sedang dipikirkannya. Bab 2805. Setelah Sai dan Peach selesai berdiskusi, mereka tidak berani menempatkan David di sini lagi. Jika musuh-musuhnya datang mencarinya, bukankah mereka akan segera menemukannya? Jadi mereka menyembunyikan David di ruang bawah tanah. Tempat itu sangat tersembunyi dan tidak mudah ditemukan. Sekalipun ada yang datang, mereka masih bisa bersembunyi darinya. Waktu berlalu dengan lambat. Setiap hari, Sai dan Peach akan pergi ke ruang bawah tanah beberapa kali untuk melihat apakah David sudah bangun. Pada akhirnya, tidak terjadi apa-apa. Jika David tidak bernapas dan tubuhnya tidak menunjukkan tanda-tanda pembusukan, mereka akan mengira dia sudah mati. Setelah penduduk desa mengolah ikan mati di Danau Pescado, ikan tersebut tidak menjadi busuk, dan cukup untuk mereka makan untuk sementara waktu. Namun, setelah mereka menghabiskan semua ikan, apa yang harus mereka lakukan? Ini juga merupakan sesuatu yang perlu mereka pikirkan. Penduduk desa meminta pertemuan lagi, tetapi mereka tidak pernah dapat menemukan solusi yang baik. Sai berencana menunggu David bangun. Menurutnya, orang besar seperti ini mungkin dapat mengubah kehidupan sebuah desa nelayan kecil hanya dengan sepatah kata. Semua petinggi memiliki wilayahnya masing-masing. Selama dia dapat memberikan sebidang kecil tanah untuk desa Pescado dari wilayah mereka, itu akan mengubah nasib seluruh desa. Inilah yang diharapkan Sai. Itulah sebabnya dia sangat menghargai David. Beberapa hari kemudian, ia hendak membersihkan David. Namun, ia melihat David tidak bau sama sekali. Secara logika, ia seharusnya bau setelah berbaring seperti ini sekian lama. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Bukan saja dia tidak bau, tetapi dia juga berbau harum. Setelah Sai menciumnya, dia merasa segar kembali. Bukan hanya itu saja, tidak ada debu yang menempel di kulit kenyal David. Rasanya seperti dia baru saja mandi. Hal ini membuat Sai semakin yakin bahwa David adalah seseorang yang luar biasa. Harapan desa Pescado akan tertuju padanya. Saat Sai melihat David yang tak sadarkan diri, dia berdoa agar dia segera bangun. Tak lama kemudian, setengah tahun berlalu. David masih berada di ruang bawah tanah Sai dan tidak ada perubahan. Pada awalnya,
saya akan mengunjunginya beberapa kali sehari, tetapi sekarang, dia hanya pergi sekali setiap beberapa hari. Sepanjang proses ini, ia mengalami harapan, kekecewaan, dan akhirnya putus asa. Sudah setengah tahun berlalu, namun dia masih belum sadarkan diri. Apakah dia masih bisa bangun? Dia tidak mungkin terus-terusan dalam kondisi seperti ini sepanjang hidupnya, kan? Pendek kata, saya tidak punya banyak harapan lagi padanya. Alasan lainnya mengapa dia tidak sering masuk ke ruang bawah tanah adalah karena mereka hampir menghabiskan ikan mati dari Danau Pescado. Jika dia tidak dapat menemukan alternatif dalam sebulan lagi, ribuan penduduk desa Pescado akan kelaparan. Itu bukan lelucon. Sebagai kepala desa, saya harus melihat masalah ini dengan serius. Selama periode ini, penduduk desa pergi ke Danau Pescado berulang kali untuk menangkap ikan dalam skala besar. Namun hasilnya tidak terlalu ideal. Mereka hampir tidak mendapat apapun. Setengah tahun yang lalu, kematian massal ikan di Danau Pescado menghancurkan kerja keras penduduk desa selama beberapa generasi. Lagi pula, ikan gorengnya pun sudah mati, jadi bagaimana mungkin ada ikan? Jika benih-benih ikan itu tidak mati, mereka mungkin sudah tumbuh besar dan dapat ditangkap sebagai makanan. Bab 2806. Sayangnya mereka tidak dapat mengubahnya lagi. Seluruh desa bersedih karena kekurangan makanan yang akan datang. Saat ini, saya bahkan semakin takut untuk menceritakan tentang David kepada siapapun. Dia tidak yakin apakah penduduk desa yang tertekan itu akan melakukan sesuatu yang ekstrim. Dia juga mengatakan kepada cucunya Peach untuk tidak mengatakan apapun. Tentu saja Peach tidak mengucapkan sepatah kata pun. Selama setengah tahun, dialah satu-satunya yang memasuki ruang bawah tanah beberapa kali sehari dan tidak pernah berhenti. Ketanyaannya, tidak masalah bahkan jika mereka memberitahu semua orang tentang David. Bagaimana bisa beberapa nelayan yang tinggal di dasar planet Gorgon melukai sebagian penguasa surgawi David? Bahkan orang terkuat di planet Gorgon tidak dapat menyakiti David, apalagi mereka. Mereka bahkan tidak berada pada level yang sama. Bisakah setitik debu membunuh seseorang? Jelas tidak. Sekalipun orang itu berbaring tak bergerak, debu akan berjatuhan padanya dan paling-paling membuat tubuhnya kotor. Debu kemudian akan tertiup oleh embusan angin. Itu saja. Selain itu, debu tidak memiliki fungsi lain. Namun, Sai dan cucunya tidak mengetahui kemampuan David. Mereka mengira bahwa sekalipun David seorang jagoan, ia tetap saja manusia yang bisa dilukai dengan senjata tajam. Itulah sebabnya mereka tidak berani mengatakan apapun. Pertemuan desa lainnya diadakan di desa Pescado. Seluruh penduduk desa Pescado berkumpul untuk membahas apa yang harus mereka lakukan. Meskipun ikan yang ada dapat bertahan hidup normal selama sebulan, ikan tersebut akan cepat habis jika penduduk desa tidak menemukan jalan keluar lain. Jika hal itu terjadi, siapa yang dapat menyediakan makanan untuk ribuan orang dalam waktu singkat? Apapun yang terjadi, mereka harus menemukan solusinya hari ini. Kalau tidak, dalam sebulan, semua orang tidak punya pilihan selain mati kelaparan atau mempertaruhkan nyawa mereka untuk menangkap binatang buas di hutan tua. Mereka pasti akan menderita banyak korban jika mereka melakukan hal itu. Penduduk desa Pescado hanya tahu cara menangkap ikan, jadi mereka tidak tahu cara menangkap binatang liar. Bukankah mereka akan mengirimkan makanan langsung ke binatang buas itu jika mereka melakukan itu? Sai, menurutmu apa yang harus kita lakukan? Jika kita tidak menemukan solusi hari ini, kita akan mati kelaparan dalam sebulan. Tepat sekali, Sai. Kamu sangat berpengetahuan, jadi kamu harus mencari jalan keluar untuk kami. Jangan khawatir, semuanya. Kepala desa pasti sudah memikirkan solusi selama periode ini. Saya yakin dia akan membawa kita keluar dari kesulitan ini. Tentu saja kami percaya pada kepala desa, tetapi ikan-ikan itu hanya akan habis dalam waktu 1 bulan. Kalau sudah begitu, bagaimana kami bisa menemukan begitu banyak makanan sekaligus? Jangan sampai kita memberikan tekanan yang terlalu besar kepada kepala desa. Kepala desa juga manusia. Kalau tekanan yang terlalu besar, dia tidak akan bisa memberikan solusi. Ada solusi bagus. Penduduk desa mulai berbicara di antara mereka sendiri.
Sai duduk di sana, sambil menghisap tembakau sedot di tangannya dan batuk-batuk sesekali. Ketika hal itu terjadi, Peach akan langsung menepuk punggungnya. Dia tidak mengatakan apapun sementara penduduk desa berdiskusi di antara mereka sendiri. Bukannya dia tidak ingin mengatakan apa-apa, tetapi karena dia tidak tahu harus berkata apa. Saat itu, Sai menaruh semua harapannya pada David. Dia berpikir bahwa begitu David bangun, dia akan dapat menyelesaikan masalah desa Pescado. Namun, sudah setengah tahun berlalu, jadi dia memperkirakan David mungkin tidak akan bangun lagi. Akan sangat sulit untuk menemukan cara lain bagi desa Pescado untuk keluar dari kesulitan mereka dalam waktu yang singkat. Sumber daya di sekitarnya yang bisa diperoleh dengan aman semuanya ditempati oleh berbagai desa. Jadi, mereka hanya bisa memasuki hutan tua yang tak berujung seperti itu. Tidak memiliki pemilik. Akan tetapi, dapatkah penduduk desa memasuki hutan tua yang berbahaya itu begitu saja? Akan sangat beruntung jika 5 dari setiap 10 orang kembali hidup-hidup setelah masuk. Apa yang harus mereka lakukan? Sai merasa getir dalam hatinya. Bab 2807. Saat diskusi di antara penduduk desa Pescado menjadi semakin intens, Sai tahu bahwa mustahil baginya untuk tetap diam saja. Jadi dia berdiri dan berteriak, "Diam." Suasana yang awalnya riuh, tiba-tiba menjadi sunyi. Ribuan mata tertuju pada Sai. Mereka semua berharap bahwa dia akan menunjukkan jalan yang jelas bagi semua orang. Ketanyaannya, warga desa Pescado tidak banyak menuntut. Mereka hanya tidak ingin kelaparan. Akan tetapi, permintaan sekecil itu pun sulit dilakukan di planet Gorgon. Sementara orang kaya bersenang-senang dan minum anggur, orang miskin mati kedinginan di pinggir jalan. Kalimat ini berlaku di mana-mana. Meskipun ribuan penduduk desa Pescado berdiskusi tentang bagaimana mereka bisa terhindar dari kelaparan dalam sebulan, banyak orang yang hidup mewah dengan bagian lain dari planet Gorgon. Mereka tidak hanya tidak perlu khawatir akan kelaparan, mereka juga menyantap makanan terbaik. Beberapa makanan tak ternilai harganya. Biaya satu kali makan, jika dikonversi ke dalam bentuk biji-bijian, akan cukup untuk memberi makan ribuan penduduk desa di desa Pescado selama setahun. Kesenjangan antara keduanya sangat besar. Setelah penduduk desa tenang, Sai melihat sekeliling. Hampir semua orang menatapnya dengan penuh harap. Sai tahu bahwa dia tidak bisa mengatakan apapun yang akan menyakiti semua orang saat ini. Kalau tidak, penduduk desa pasti akan kehilangan kendali atas emosinya. Saya mengerti perasaanmu. Karena kita tidak bisa lagi menangkap ikan di Danau Pescado, satu-satunya cara kita untuk bertahan hidup adalah pergi. Kita bisa memindahkan seluruh desa ke tempat yang menyediakan cukup makanan. Setelah Sai mengatakan itu, seorang penduduk desa bertanya dengan keras, "Sai, ini kampung halaman kami. Keluarga kami sudah tinggal di sini selama beberapa generasi. Jadi bagaimana kami bisa pergi begitu saja?" "Ya, Sai. Kita tidak bisa meninggalkan kampung halaman kita dan pergi ke tempat asing. Kita masih bisa bertahan hidup jika kita pergi. Jika kita tidak pergi dan terus tinggal di sini, kita hanya bisa menunggu kematian. Menurutmu apa yang harus kita lakukan?" Jawab Sai. "Tapi kemana kita bisa pergi setelah kita pergi? Tempat-tempat di sekitar tempat kita bisa memperoleh makanan dengan aman semuanya sudah ditempati oleh desa-desa lain. Haruskah kita menjarah sumber daya desa-desa lain? Merampok. Kau terlalu banyak berpikir. Bahkan jika kita mau, kita harus punya kekuatan untuk melakukannya. Awalnya aku ingin mengadakan kelas pelatihan untuk meningkatkan kekuatan tempur semua orang, tetapi kalian semua mengatakan itu tidak ada gunanya. Sekarang setelah kita menghadapi masalah, kalian akhirnya menyadari pentingnya kekuatan. Selama kita punya cukup kekuatan, kita masih bisa mengajukan beberapa syarat dan hidup berdampingan dengan orang lain dengan damai meskipun kita tidak merampok. Jika kau tidak punya kekuatan, orang lain bahkan tidak akan memberimu kesempatan untuk berbicara," kata Sai dengan emosional. Setelah melakukan perjalanan ke luar negeri, ia kembali ke desa Pescado dengan penuh semangat. Dia siap melatih sekelompok pejuang untuk desa Pescado, dimulai dengan anak-anak. Namun, sangat disayangkan tidak ada seorang pun yang berdiri untuk mendukungnya. Karena itu,
rencananya itu dibatalkan. Jika desa Pescado cukup kuat, mereka masih dapat menemukan cara lain untuk bertahan hidup meskipun tidak ada ikan di Danau Pescado. Dengan begitu, mereka tidak perlu lagi berkumpul di sini untuk mengeluh dan mengharapkan orang tua ini menyelesaikan masalah mereka. Penduduk desa bisa mendengar ketidakpuasan dalam nada bicara Sai Asteris, terutama beberapa tetua. Bab 2808. Mereka adalah kekuatan utama yang menentang pelatihan tersebut sejak awal. Mereka berpikir, jika anak-anak punya waktu dan tenaga, mereka mungkin bisa lebih membantu keluarga mereka. Astaga, Sai, apa gunanya mengatakan ini sekarang? Lupakan masa lalu. Yang terpenting sekarang adalah menemukan cara agar kita bisa bertahan hidup sehingga semua orang tidak akan mati kelaparan. Seorang lelaki tua berdiri dan berkata, "Ya, Sai, kamu lebih berpengalaman dari kami, jadi jangan merendahkan diri ke level kami." Sai mendesah tak berdaya. Dia hanya melampiaskan kekesalan yang telah terkumpul dalam hatinya saat dia masih muda. Puluhan tahun telah berlalu dan ambisi-ambisi itu pun telah sirna seiring berjalannya waktu. Memang tidak ada gunanya untuk menyebutkannya lagi. Jika kita ingin menghindari kelaparan, kita harus pindah. Mengenai lokasi baru, kamu tidak perlu khawatir. Aku sudah menemukan tempat. Hanya saja, pemindahan ribuan orang di seluruh desa akan relatif sulit. Semua orang harus kembali dan mempersiapkan diri dengan baik. Kita akan berangkat dalam waktu setengah bulan. Sai melambaikan tangannya dan berbalik tanpa memberi orang lain waktu untuk bereaksi. Peach segera mengikutinya. Setelah sang kakek dan cucunya pergi, suasana menjadi hidup kembali. Semua orang mendiskusikan pemindahan desa. Karena kepala desa mengatakan mereka harus pindah, maka itu sudah cukup. Mengenai kemana mereka pindah, mereka tidak tahu. Selama mereka tidak perlu mempertaruhkan nyawa di hutan tua dan bisa memperoleh makanan dengan aman, hal itu tidak menjadi masalah. Ikan yang tersisa hanya cukup untuk bertahan hidup selama sebulan, dan penduduk desa tidak memiliki banyak kebutuhan. Mereka akan baik-baik saja selama mereka tidak kelaparan. Faktanya, penduduk desa yang berada pada masa jayanya dapat mengatasi masalah pangan mereka tanpa masalah. Akan tetapi, jumlah orang seperti itu di desa itu hanya kurang dari 1/5. Kebanyakan dari mereka adalah orang tua, orang lemah, wanita dan anak-anak. Jadi, akan sulit bagi satu orang untuk memberi makan begitu banyak orang. Setelah kembali ke rumah, Peach bertanya, "Kakek, apakah kita benar-benar perlu pindah? Apa yang bisa kami lakukan jika kami tidak pindah? Tidak ada ikan di Danau Pescado dan dalam sebulan, ribuan orang akan mati kelaparan. Satu-satunya solusi adalah pindah. Untuk mencari makanan dan memberi makan ribuan orang di seluruh desa." Sai menggelengkan kepalanya dan mendesah. "Lalu kemana kita harus pergi? Bersiaplah dan ikuti aku dalam perjalanan panjang nanti. Desa Pot berjarak sekitar 6 atau 7 hari dari sini dan merupakan desa terkaya dalam beberapa ratus kilometer. Ketika saya bepergian, saya berteman dengan seseorang dari sana dan kami memiliki hubungan yang baik. Dia mengatakan kepada saya bahwa mereka memiliki cukup makanan di rumahnya. Dia dan saya masih berhubungan beberapa tahun yang lalu. Sekarang, mari kita pergi dan menemuinya, dan kemudian melihat apakah kita bisa mendapatkan makanan dari mereka." "Tapi kakek, ada ribuan orang di desa kita. Apakah mereka setuju?" "Kita tetap harus mencoba. Secara umum, di desa-desa kaya seperti Desa Pot, mereka tidak melakukan banyak pekerjaan sendiri, jadi mereka akan mengundang banyak orang dari desa lain. Desa untuk membantu dan kemudian memberi mereka makanan sebagai gantinya. Meskipun jumlah kita banyak, kita bisa melakukan banyak pekerjaan. Yang terpenting adalah saya mendengar ada danau besar di Desa Pot yang ukurannya setidaknya 10 kali ukuran Danau Pescado. Kita tidak tahu apa-apa selain cara memancing. Di masa lalu, kita semua memancing untuk diri kita sendiri, dan di masa depan, kita mungkin harus memancing untuk orang lain. Saya harap semua orang dapat menerimanya untuk saat ini. Asalkan bisa memberi makan seluruh desa, saya yakin semua orang akan baik-baik saja dengan ini." "Saya harap begitu." Setengah jam kemudian, Sai, Peach,
dan beberapa penduduk desa meninggalkan desa Pescado dan menuju desa Pot. Semua penduduk desa ini adalah pembantu kepercayaan Sai. Sebagai kepala desa Pescado, ia tentu memiliki beberapa pendukung setia. Bab 2809. 7 hari kemudian, Sai bertemu mantan temannya Woodrow Pot di Village Pot. Pihak lainnya juga seorang pria tua. Saat pertama kali bertemu, usia mereka hampir sama. Mereka telah bepergian bersama selama beberapa waktu, jadi hubungan mereka sangat baik. Setelah itu, keduanya tetap berhubungan selama puluhan tahun. Pada awalnya, saya akan meluangkan waktu untuk bertemu dengan Woodrow setiap tahun dan mengenang masa lalu. Kemudian, saya jatuh sakit, dan seiring bertambahnya usia, sulit untuk bergerak, jadi dia berhenti berkunjung. Saat itu, keduanya memiliki ambisi besar. Namun sangat disayangkan bahwa pada akhirnya semuanya kalah oleh kenyataan. Semua ini dapat diringkas dalam satu kalimat. Anda mungkin punya mimpi besar, tetapi terkadang Anda hanya bisa menikmati kenyataan pahit. Sai, kamu sudah 20 tahun tidak datang menemuiku, kan? Kalau kamu masih belum datang, aku pasti sudah mati jika kau datang lagi, desah Woodrow. Sekarang aku di sini, kan? Tepatnya, seharusnya sudah 18 tahun. Sayang sekali, aku sudah tua, dan aku sakit beberapa tahun yang lalu jadi aku tidak bisa bergerak dengan baik. Aku bisa, jadi itulah mengapa aku tidak pernah punya kesempatan untuk datang. Sai juga mendesah. Meski keduanya sudah lama tidak bertemu, hubungan mereka tetap saja tidak renggang. Sai, siapa ini? Woodrow menatap gadis cantik di sebelah Sai dan bertanya. Ini cucu perempuanku, Peach. Kemarilah, Peach, sampaikan salamku kepada kakek Woodrow. Halo, kakek Woodrow. Haha, halo, kamu gadis yang baik, kata Woodrow sambil tersenyum bahagia. Woody, Peach memanggilmu kakek, jadi kau tidak akan memberinya sesuatu. Apakah dia memanggilmu kakek dengan sia-sia? Sai mengingatkan Woodrow. Apa yang kau bicarakan, Sai? Kau membawa cucumu ke sini, jadi bagaimana mungkin aku tidak punya sesuatu untuknya? Saat kau pergi, aku pasti akan memberimu hadiah besar dan aku akan memastikan perjalananmu berharga. Kamu melakukan ini atas kemauanmu sendiri. Aku tidak memintanya. Ya, aku melakukan ini atas kemauanku sendiri, kata Woodrow sambil tersenyum. Jelas bahwa Woodrow sungguh-sungguh gembira dengan kedatangan Sai, dan itu bukanlah perasaan yang salah. Saat seseorang bertambah tua, mereka selalu suka mengenang. Dalam hidup Woodrow, hari-hari yang paling berkesan adalah saat dia dan Sai bepergian saat mereka masih muda. Pada saat ini, Peach menarik lengan baju Sai asteris. Ia berpikir, bagaimana mungkin kakek meminta hadiah dari orang lain? Ini sungguh memalukan. Tanpa diduga, Sai mengabaikannya dan malah berkata sambil tersenyum, Peach, tidak apa-apa. Kamu harus terima ini. Kakek Woodrow dan aku berteman dekat waktu itu. Suatu kali kami bertemu seekor beruang liar dan hampir menjadi santapannya. Haha, waktu berlalu begitu cepat, puluhan tahun telah berlalu dalam sekejap. Kau benar, kita akan terkubur 6 kaki dalam sekejap mata, tapi Sai, aku tidak menyangka kau akan memiliki cucu perempuan yang cantik. Aku ingin tahu apakah kau akan mengizinkanku bermain. Mak comblang, tanya Woodrow. Apa kau mencoba mengambil keuntungan dari cucuku? Sai, sejujurnya, kebetulan aku punya cucu yang sedikit lebih tua dari Peach dan belum menikah. Mari kita lihat apakah ada kemungkinan bagi keluarga kita untuk menikah. Untuk mempererat ikatan lama melalui pernikahan, kata Woodrow dengan jujur. Kita biarkan anak-anak muda memutuskan sendiri. Kalau Peach tidak keberatan, tentu saja aku, sebagai kakeknya, juga tidak akan keberatan. Lagi pula, hubungan kita sudah baik, bukan begitu? Jawab Sai. Benarkah? Mata Woodrow berbinar. Dia jatuh hati pada gadis kecil polos ini pada pandangan pertama. Sungguh luar biasa jika dia bisa menikah dengan cucunya. Woodrow belum pernah melihat gadis secantik dan semenarik itu bahkan di kota-kota besar, apalagi di desa Pot. Peach tidak senang mendengar ini. Bab 2810. Peach bertanya-tanya, bukankah kita datang ke desa Pot untuk meminta bantuan?
Mengapa kita membahas pernikahanku? Peach tidak ingin menikah. Jika dia ingin menikah, dia akan menikah dengan pria yang memiliki semangat pantang menyerah. Sama seperti pada saat ini, gambaran pemuda di ruang bawah tanah rumahnya muncul di benak Peach. Setelah menggelengkan kepalanya untuk menghilangkan bayangan itu dari benaknya, Peach menolak, "Kakek. Apa yang kau bicarakan? Aku tidak akan menikah. Aku akan selalu berada di sisimu untuk menjagamu. Gadis bodoh, cepat atau lambat aku akan mati. Setelah itu, gadis sepertimu harus mencari pria, kalau tidak, akan sulit untuk bertahan hidup," bujuk Sai. Ini juga menjadi perhatiannya. Kondisi Peach sangat baik, namun Sai tahu bahwa cucunya juga memiliki standar tinggi. Tidak ada pria seusianya di desa Pescado yang tidak menyukai Peach. Selama 2 tahun terakhir, Peach telah bertumbuh besar, dan banyak sekali orang yang melamarnya. Namun, dia tidak menyukai satu pun di antaranya. Tidak ada yang bisa dilakukan Sai jika dia tidak menyukai satu orang pun di desa Pescado. Karena Peach tidak mau, dia pasti tidak akan memaksanya. Namun, yang membuat Sai khawatir adalah bahwa dalam beberapa tahun, ia akan meninggal. Ketika saatnya tiba, bagaimana gadis kecil itu akan hidup tanpa perlindungannya? Lebih jauh lagi, akan lebih berbahaya lagi karena Peach sangat cantik. "Kakek, kau tidak akan mati. Kau akan hidup sangat lama. Aku ingin selalu bersamamu, jadi aku tidak akan menikah," kata Peach dengan genit. "Baiklah, baiklah. Kau tidak akan menikah dan kau akan tinggal bersamaku selamanya," kata Sai sambil tersenyum paksa. Lebih seperti itu. Saat Woodrow mendengar percakapan antara sang kakek dan cucunya, dia berpikir dengan tidak setuju, bagaimana mungkin seorang gadis tidak menikah. Dia hanya belum bertemu orang yang disukainya. Woodrow mendengar tentang desa Pescado dari Sai, jadi dia tahu itu hanyalah desa nelayan kecil dengan penduduk hanya beberapa ribu orang. Selama beberapa generasi, mereka mencari nafkah dengan memancing. Jadi, bagaimana mungkin seorang pemuda yang tumbuh di sini layak mendapatkan seorang gadis kecil yang cantik? Peach benar memandang rendah mereka. Di sisi lain, cucunya berbeda. Ia tumbuh di sebuah desa besar yaitu Desa Pot. Belum lama berselang, kepala desa menyukainya, sehingga statusnya di Desa Pot berubah drastis. Lagi pula, dia juga cukup tampan, jadi Peach pasti menyukainya. Woodrow diam-diam telah memutuskan bahwa dia akan meminta seseorang untuk membawa cucunya kembali dan bertemu Peach. Keduanya pasti saling menyukai. Jika saatnya tiba, pernikahan mereka akan ditetapkan setelah beberapa kali perjodohan. "Sai, kamu sudah lama tidak datang menemuiku, jadi kurasa kamu membutuhkanku untuk sesuatu dengan kedatanganmu yang tiba-tiba kali ini, kan?" tanya Woodrow. Sai tahu sudah waktunya untuk langsung ke pokok permasalahan, jadi dia berkata dengan serius, "Woody, sejujurnya, aku datang kepadamu kali ini dengan sesuatu yang sangat penting. Tolong bantu aku." "Oh, kamu bisa langsung bilang kalau kamu butuh sesuatu. Selama aku bisa membantu, aku tidak akan menolak karena hubungan kita."